Kebanyakan hadis orang Syiah adalah hadis palsu. Di antaranya dari Abu Abdillah. Ini Abu Abdillah ini saya bilang Ja'far As-Shadiq ini, dialah yang paling banyak diriwayatkan hadisnya. Muhammad Al-Baqir ada hadisnya namun tidak sebanyak Ja'far As-Shadiq, imam yang ke-6. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Tentunya kita katakan hadis-hadisnya orang Syiah semuanya palsu. Kebanyakannya apa? Palsu. Dengan pernyataan Ustadz ini, pertama, dia menyatakan kebanyakan hadis orang Syiah palsu. Berarti terdapat juga hadis yang tidak palsu walaupun sedikit. Yang kedua, seharusnya Ustadz ini membaca kitab imamnya sendiri, yaitu Ibn Qayyim. Bagaimana pernyataan beliau tentang kedudukan ulama imamiyah di dalam kitabnya. Dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1 terbitan Darul Asyimah, halaman 616 hingga 621. Ibn Qayyim berkata, sesungguhnya para ulama imamiyah, mulai dari awal atau generasi awal sampai yang akhir atau generasi pada masa Ibn Qayyim Al-Jauziyah, mereka menukil riwayat dari Ahlul Bait. Kami tegaskan, mereka menukil ayat dari Ahlul Bait, bukan dari Absullah ibn Saba. Bahwasanya tolak atau cerai makhluf itu tidak sah. Hal ini mutawatir dalam pandangan Syiah dari Ja'far bin Muhammad dan lainnya dari Ahlul Bait. Ibn Qayyim berkata bahwasanya para penentang telah mendustakan mereka semua atau mendustakan kelompok imamiyah, dan orang yang menentang ini berkata bahwasanya mereka telah bersepakat berdusta mengatasnamakan Ahlul Bait. Padahal kelompok mereka atau imamiyah terdapat ulama-ulama dan orang-orang berilmu yang memiliki pandangan dan ijtihad, walaupun mereka berbuat salah atau bersalah dan melakukan bid'ah dalam persoalan sahabat. Namun, tidaklah pantas menghukumi mereka seluruhnya sebagai pendusta. Dan orang-orang bodoh, penulis kitab-kitab Sahih atau Bukhari, Muslim dan lain-lain telah meriwayatkan dari para perawi Syiah dan juga membawakan hadis-hadis mereka, yaitu periwayat-periwayat Syiah. Hadis-hadis tersebut dijadikan hujah oleh kaum muslimin, dan para fuqaha atau ulama-ulama selalu menukil pendapat yang berbeda dengan Syiah dan membahasnya bersama mereka atau bersama Syiah. Dan orang-orang Syiah, walaupun mereka salah dalam beberapa persoalan, namun tidak mengharuskan seluruh yang mereka katakan itu menjadi salah. Sampai pada kecaman seperti ini dinisbatkan kepada mereka. Pada catatan kaki disebutkan, dia adalah Ja'far bin Muhammad Al-Baqir yang telah memiliki gelar As-Shadiq, dan dia adalah imam ke-6 dari 12 imam pada mazhab imamiyah. Banyak orang telah mengambil atau belajar darinya. Di antara mereka yang belajar dari Imam Ja'far As-Shadiq adalah 2 orang imam, yaitu Imam Malik dan Abu Hanifah. Mari kita simak pernyataan Al-Albani mengenai para perawi Syiah, yang mana beliau juga sebagai salah satu ulama rujukan bagi Ustadz ini. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 247. Setelah menukil suatu riwayat, Al-Albani berkata, ini sanadnya hasan, para perawinya terpercaya, para perawi Muslim atau kitab Sahih Muslim. Selain Al-Ajlah, dia bernama Ibn Abdillah bin Hujiyah. Dia seorang yang jujur, sebagaimana Az-Zahabi berkata dalam Ad-Du'afa, Al-Hafiz dalam At-Taqrib, dan tidak ada keburukan tentangnya. Selain bahwa dia seorang Syiah, tetapi hal itu tidak menjadikan cacatnya suatu riwayat, karena tolok ukurnya adalah kejujuran. Di sini dengan tegas Al-Albani mengatakan bahwa syarat dari seorang perawi adalah kejujurannya, bukan akidahnya. Sementara Ustadz ini mengatakan bahwa hadis Syiah kebanyakannya palsu. Namun ketika kita perhatikan, semua orang perawi yang disebut oleh Al-Albani di atas, yaitu Al-Ajlah, adalah termasuk perawi Muslim. Berarti Anda telah menuduh Imam Muslim meriwayatkan hadis palsu. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah karya Al-Albani,
salah satu ulama Wahabi jilid 1, terbitan Maktabah Al-Ma'arif halaman 752, Al-Albani berkomentar setelah menukil salah satu hadis dalam kitabnya. Aku, Al-Albani, berkata, dan ini sanadnya bagus, semua perawinya terpercaya. Perawi Syaikhon atau Bukhari Muslim, selain Abdul Jabbar, dia ini jujur dan syiah, sebagaimana Al-Hafiz berkata dalam kitab Takrib. Aku, Al-Albani, berkata, dan tasyayu atau syiah tidak berpengaruh dalam sebuah riwayat menurut ulama hadis, karena tolok ukur seputar perawi hadis adalah seorang muslim. Kami tegaskan, tolok ukur seputar perawi hadis adalah seorang muslim, adil dan kuat. Adapun bermazhab dengan mazhab yang bertentangan dengan ahlus sunnah, maka menurut ulama hadis tidak dianggap sebagai kecacatan. Di sini Al-Albani secara tidak langsung menggolongkan mazhab Imamiyah sebagai salah satu mazhab dalam Islam. Terbukti dari pernyataannya, karena tolok ukur seputar perawi hadis adalah seorang muslim. Namun tetap saja para pengikut Al-Albani bertentangan dengan sikap gurunya sendiri. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 5, terbitan Maktabah Al-Ma'arif halaman 262, jika seseorang berkata, perawi ini seorang Syi'i, apakah hal itu tidak dianggap sebagai celaan dan kecacatan hadis? Maka aku, Al-Albani, berkata, sama sekali tidak. Sebab tolok ukur dalam periwayatan hadis adalah kejujuran dan hafalan. Adapun mazhab adalah urusan dia dengan Tuhannya. Karena itu kita dapatkan penyusun kitab Shahihain atau Bukhari Muslim dan selainnya. Mereka telah meriwayatkan hadis yang kebanyakannya dari perawi yang terpercaya yang bertentangan dengan ahlus sunnah, seperti Khawarij, Syiah, dan selainnya. Ustadz ini lagi-lagi telah menuduh Bukhari dan Muslim mengambil riwayat dari kelompok sesat, sementara Al-Albani menerima riwayat dari orang-orang jujur dan yang hafalannya kuat, sekalipun dia seorang Syiah. Semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.